Oke, halo guys, mari kita lanjut part 2 dari lanjutan anime Re:Zero Season 3. Bagi yang belum nonton part satunya, bisa cek di playlistnya udah gue buat biar gak bingung, oke? Melanjutkan dari part kemarin, setelah Garfield jatuh ke sungai, adegan pun berpindah ke Subaru dan Emilia yang lagi dikejar-kejar Regulus. Regulus menyerang membabit buta ke bangunan-bangunan dengan menggunakan darah naga air yang telah dibunuhnya sebelumnya. Karena kota Pristella adalah kota air, jadi banyak jalan yang susah ya, tidak bisa dilewati begitu saja. Oleh karena itu, Emilia pun meminta bantuan kepada roh-roh kecil. Kemudian Emilia membekukan tanah untuk meluncur lebih cepat dan juga membuat jembatan untuk menyeberangi sungai-sungai di kota. Regulus pun berkata, "Minggir, minggir, kalian iblis keji yang menginjak-injak hatiku." Namun setelah itu Regulus mendengar suara, "Maaf, tapi aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu." Regulus pun berbalik dan terdapat Reinhardt di sana. Dan seperti biasa, luka-luka Reinhardt sudah sembuh. Reinhardt pun menyerang Regulus dengan gagang pedangnya sampai Regulus terhempas. Kemudian dengan segera Reinhardt mencengkram kaki Regulus dan membawanya dengan kecepatan super, lalu membantingnya di sebuah bangunan. Reinhardt melemparkan tubuh Regulus ke tetesan darah yang tadinya menjadi senjata Regulus, namun tetesan darah itu menjadi tetesan biasa saat mengenai tubuh Regulus. Reinhardt pun segera melepaskan kaki Regulus karena darahnya akan menciprat ke tangannya. Regulus pun bangkit dan membuat Reinhardt mundur untuk sementara. Tiba-tiba sebuah tombak es meluncur ke arah kaki Regulus, namun dihancurkan dengan mudah. Regulus pun menatap arah datangnya tombak es tersebut dan ya, itu Emilia. Reinhardt pun bilang menggunakan telepati, taktik J dan A sudah gagal. Taktik A adalah menguji jika bariernya Regulus itu mungkin tidak sampai ke telapak kaki. Lalu taktik J adalah menguji apakah Regulus bisa menggunakan barrier dan juga serangan bersamaan. Ternyata dia bisa. Dibuktikan dengan darah yang berhenti jadi senjata Regulus ketika mengenai tubuhnya sendiri. Subaru pun berpikir keras, apa sebenarnya rahasia kekebalan Regulus? Dia pun mengingat semua yang telah dilaluinya saat bertemu dengan Uskup Agung. Lalu tersendat di pikiran Subaru tentang nama-nama bintang. Regulus, Capella, Alphard, Sirius, Betelgeuse, semuanya itu nama-nama bintang dari dunia Subaru sebelumnya, Pak. Betelgeuse, tangan Orion, Regulus, raja kecil. Subaru pun bertanya ke Emilia, "Emilia, saat Regulus mencekik lehermu, apakah tangannya hangat atau dingin?" Emilia pun menjawab, "Kalau dipikir-pikir, aku tidak merasakan apapun, tidak panas ataupun dingin, tidak ada suhu." Subaru mengingat saat Regulus jatuh ke sungai, dia tidak basah, tidak terengah-engah. Kemudian Subaru pun memanggil Reinhardt. "Reinhardt, periksa apakah jantungnya berdetak." Reinhardt dan Emilia pun terkejut. Lalu adegan berpindah ke Otto yang sedang dalam perjalanan menuju tempat perbaikan kitab kebijaksanaannya Roswell sambil terus mengoceh agar dia tidak bertemu dengan Uskup Agung ataupun musuh lainnya. Namun sepertinya kesialan sedang berpihak ke Otto. Di jalan dia bertemu dengan Uskup Agung Krakusan Lei Batan Kaitos, saudara dari Roy Alphard dan juga Rui Arnett. Adegan pun kembali beralih setelah Subaru berteriak ke Reinhardt untuk mengecek jantung Regulus. Regulus pun menatap Subaru. Lalu Reinhardt pun menyerang ke bagian belakang Regulus dan berkata, "Jangan memalingkan pandangan, aku lawanmu." Regulus pun membalas, "Jangan salah paham, Sword Saint. Aku menghiburmu karena hatiku baik hati dan penuh perhatian. Namun diriku pun punya batas." Regulus menepuk-nepuk bagian yang terkena pedang Reinhardt tadi. Dengan intuisinya Reinhardt pun akan mundur ke belakang. Namun Regulus berkata, "Udara di sana sudah pernah aku sentuh." Akhirnya Reinhardt pun berhenti dan Reinhardt memutuskan untuk menyerang dada Regulus
Regulus menggunakan gagang pedangnya. Reinhardt pun menyadari, seperti yang Subaru katakan, jantungnya tidak berdetak. Setelah menerima serangan Reinhardt, Regulus pun melompat dan menendang Reinhardt. Reinhardt menangkis tendangan itu dengan sarung pedangnya, tapi tetap terpental ke belakang. Dengan jebakan udara yang sudah dipersiapkan Regulus sebelumnya, menembak ke Reinhardt menjadikan dia berlumuran darah. Fokus Regulus pun berpindah ke arah Subaru dan Emilia. Lalu setelah beradu argumen dengan Subaru pun mengajak Emilia kabur ke arah gereja. Di awal Emilia melambatkan Regulus dengan sihir esnya dan Subaru menggendong Emilia lalu melakukan parkur. Ya, gerakan Regulus ini bisa dibilang lambat cuy, karena fisiknya itu mungkin lebih rendah dari Subaru bisa dibilang ya. Sementara Subaru, Emilia, dan Regulus sedang kejar-kejaran, adegan pun berpindah ke pertarungan Julius Ricardo versus Roy Alphard. Julius menyerang Roy dengan El Clausel, tembakan cahaya pelangi dari ujung pedangnya menembak Roy. Namun Roy bisa menghindar dengan cara melompat-lompat dan gerakannya sangat lincah. Ricardo pun segera menerjang Roy di depan sungai dan Roy menahan serangan Ricardo dengan belatinya. Gerakan Roy begitu cepat dan lincah hingga dia mampu mencabik-cabik tubuh Ricardo. Julius pun menyerang dengan sihir api ke arah Roy, tapi Roy berkata, "Ya, kami sudah tahu polanya." Roy pun kembali menyerang Julius dengan menendangnya dan juga menyerang Ricardo tepat di rahang bawahnya, membuat mereka berdua terlutut bersamaan. Julius pun mengeluarkan roh air untuk menyembuhkan luka-luka Ricardo. Julius pun maju dengan menguatkan fisiknya dengan sihir, lalu pergi menendang kepala Alphard. Dengan pipinya yang memerah, Roy menatap Julius, lalu membuang belati di kedua tangannya. Roy ingin menantang Julius dengan tinjunya. Dalam sekejap, Roy memendekkan jaraknya dengan Julius, lalu meninjunya, tapi ditahan dengan tangan kiri Julius, dan Julius pun terpental. Roy pun berkata, "Woi, tinju tadi harusnya bisa menjatuhkan lebih dari 80 orang." Ricardo pun segera menolong Julius dan meminta roh-roh Julius untuk menyembuhkan tuannya yang sekarat. Ricardo pun berdiri untuk melindungi Julius. Kemudian Roy pun mengeluarkan sihir air yang berasal dari sungai di belakangnya untuk menyerang Ricardo. Ricardo pun hanya bisa bertahan karena dia sedang melindungi Julius. Roy pun berkata, "Hebat sekali, sudah lama sekali tidak ada yang bisa menahan serangan itu." Julius pun kembali bangun dengan wajah pucat dan seragamnya yang berlumuran darah. Dia berterima kasih atas bantuan Ricardo. Julius pun berkata, "Dengan kehebatanmu menggunakan pedang, bela diri, bahkan sihir, kenapa kau bersekutu dengan kejahatan? Kekuatan itu bisa saja digunakan untuk sesuatu yang lain, yang lebih baik." Roy pun mengoceh tentang sesuatu kenangan tentang dia bersama Julius, yang bahkan Julius tidak pernah rasa bertemu dengan Roy gitu kan. Roy pun terus menyerang Julius dari kanan, kiri, atas, bawah dengan tendangan dan juga pukulannya. Kemudian Julius pun menggunakan sihir untuk menyerang 6 cahaya roh mengelilingi tubuh Roy. Namun Roy menggunakan sihir dan membuat sihir Julius terbatalkan. Kemudian jari kaki Roy mengambil belati yang sudah ia buang, kemudian langsung menyerang Julius, dan Julius hanya bertahan dengan pedang patahnya. Adegan pun berpindah ke Otto. Dia bertanya kepada Uskup Lay Batan Kaitos, "Harusnya Uskup Kerakusan itu bernama Roy Alphard kan?" Lay pun menjawab, "Arere, kamu sudah bertemu dengan kami sebelumnya. Bagaimana kau bisa selamat dari Roy?" Otto pun bertanya, "Jadi apa ada 2 Uskup Kerakusan di sini?" Kemudian sebuah suara muncul, "Boy, apakah ini saatnya berbicara dan bergaul dengan bajingan itu?" Otto pun melihat itu adalah Feld. Kemudian ada satu orang lagi bersama Feld, yaitu Kirita Kamuse. 3 kelompok bukan petarung bertemu dengan 1 uskup kerakusan. Ini bukan lelucon yang lucu menurut Otto. Namun Otto mencoba bernegosiasi dengan Lay. Otto menanyakan apa keinginan Lay, dan Lay pun mengatakan dia sedang mencari pahlawan yang menyiarkan pidato di balai kota. Feld pun bilang, "Sudah kubilang, kau hanya akan membuang waktu dengan bicara dengannya. Lagi pula siapa yang mau menjual keluarganya, bahkan untuk diriku yang kejam." Otto pun berkata ke Lay, dia akan menuntun Lay ke sang pahlawan, tapi
Otto harus dijamin keamanannya. Otto pun terus bernegosiasi dengan Lei Baten Kaitos sampai sekawanan naga air melompat keluar dari saluran air dan menyerang Lei Baten Kaitos dengan satu serangan. Otto berhasil mencuci otak kawanan naga air itu dan disertai pengaruh dari otoritas Sirius untuk menyerang Lei. Berpikir bahwa Lei sudah dicabik-cabik oleh kawanan naga air itu, nyata salah. Kawanan naga air itu ekor, badan, kepala sudah acak-acakan. Melihat itu, Otto pun memutuskan Otto, Vel, dan anggota White Dragon Scales akan mengulur waktu untuk Kiritaka kabur ke pusat evakuasi kota untuk meminta bantuan. Saat Kiritaka akan kabur, Lei pun langsung menerjang ke arahnya namun berhasil ditahan oleh Gaston. Lei pun menyerang Gaston dengan belatinya, namun belatinya malah patah oleh tangan Gaston. Vel pun berkata, "Raksasaku cukup tangguh dan cukup kuat untuk menjadi pengawalku." Lei pun menjawab, "Hei, kami paham. Meskipun Lei Baten Kaitos kalah jumlah, namun apakah para non-petarung ini bisa mengalahkan Lei?" Kita lanjut part 3, oke?